Silakan di-subscribe terlebih dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Skripsi Bisa. Bagi teman-teman yang belum subscribe channel ini, silahkan untuk di-subscribe terlebih dahulu agar kalian semua bisa mendapatkan video-video terupdate dari channel ini, yang ini akan sangat bermanfaat sekali bagi kalian semua, khususnya bagi mahasiswa. Nah, di video kali ini adalah lanjutan video kemarin mengenai regresi logistik. Untuk konsep dasar mengenai regresi logistik ini sudah saya jelaskan di video sebelumnya. Silahkan kalau misalnya tidak mengerti, silahkan dibuka video sebelumnya. Nah, di video kali ini saya akan menunjukkan bagaimana tutorial regresi logistik dengan SPSS. Nah, di sini sudah ke contoh kasus dan cara mengolah data di SPSS-nya seperti apa untuk regresi logistik. Namun seperti itu, saya akan ulas kembali ya. Nah, regresi logistik ini merupakan sebuah pendekatan untuk membuat model prediksi seperti halnya regresi linear biasa yang istilahnya disebut ordinary least square. Perbedaannya dengan regresi biasa itu adalah pada regresi logistik, peneliti memprediksi variabel terikat atau Y ini berskala diktonomi. Nah, skala diktonomi ini adalah skala nominal dengan dua kategori. Iya, tidak, baik, buruk, tinggi, rendah. Nah, seperti itu. Jadi, variabel Y atau terikatnya itu berskala diktonomi atau kategori atau nominal. Nah, kita gunakan regresi logistik. Kalau di regresi biasa atau LS ini mewajibkan syarat asumsi, salah satunya asumsi klasik itu harus normal, berdistribusi normal. Sebaliknya, di regresi ini tidak dibutuhkan asumsi tersebut, sebab pada regresi ini jenis logistik ini mengikuti distribusi logistik. Jadi tidak perlu ada uji normalitas. Nah, asumsi regresi logistik pertama, regresi logistik tidak membutuhkan hubungan yang linier. Maka dari itu memang disebut juga regresi yang non-linier. Kedua, variabel independen tidak memerlukan asumsi multivariate normality. Selanjutnya, asumsi homokedastisitas tidak diperlukan. Variabel bebas tidak perlu diubah ke dalam bentuk metrik atau interval atau rasio. Kemudian, variabel dependent harus bersifat diktonomi. Dua kategori ya, misalnya tadi iya, tidak, tinggi, rendah, baik, buruk gitu ya. Kemudian variabel independen tidak harus memiliki keragaman yang sama antar kelompok. Kemudian kategori dalam variabel independen harus terpisah satu sama lain atau bersifat eksklusif. Lalu sampel yang diperlukan dalam jumlah relatif besar, minimum dibutuhkan hingga 50 sampel data untuk sebuah variabel prediktor. Kemudian dapat menyeleksi hubungan karena menggunakan pendekatan nonlinear log transformasi untuk memprediksi odd ratio. Odd dalam regresi logistik sering dinyatakan sebagai probabilitas. Nanti kita agar lebih jelas nanti kita lihat ya. Nah, penilaian model fit ini pertama membandingkan minus 2 log likelihood dibandingkan dengan nilai chi-square. Nah, nilai minus 2 log likelihood ini harus lebih kecil daripada chi-square. Kemudian omnibus test ini selisih minus 2 log likelihood sebelum variabel independen masuk dan setelah variabel independen masuk. Homster and Lemshow test ini uji goodness of fit test untuk menentukan apakah model yang dibentuk sudah tepat atau tidak. Dikatakan tepat apabila
tidak ada perbedaan signifikan antara model dan observasinya. Lalu Bezout R square ya, Nagelkar R square, dan Cock and Snare R square. Nah, ini menunjukkan bahwa kemampuan variabel independen dalam menjelaskan variabel independen. Kalau misalnya teman-teman masih agak bingung dengan istilah-istilah seperti ini, akan diperjelas di tutorial setelah ini ya. Nah, setelah melakukan penilaian fit, lalu kita lakukan interpretasi data. Wild test ini ibaratnya partial test di regresi biasa ya. Besarnya pengaruh ditunjukkan dengan nilai eksponen B, atau disebut juga odd ratio. Nanti kita lihat. Nah, ini ada contoh ya. Kita akan melakukan uji regresi logistik sebuah penelitian yang berjudul pengaruh rokok dan riwayat kanker terhadap kanker paru-paru, di mana variabel bebas ada dua, yaitu rokok dan riwayat kanker pada keluarga, dan variabel terikatnya adalah kejadian kanker paru. Rokok terdiri dari dua kategori, yaitu tidak merokok kita kasih kode 0, tidak merokok kita kasih kode 0, kemudian merokok kita kasih kode 1. Kemudian riwayat terdiri dari dua kategori juga, tidak ada riwayat kita kasih kode 0, ada riwayat kita kasih kode 1. Lalu kanker paru terdiri dari dua kategori, ini variabel terikatnya, tidak mengalami kanker kita kasih kode 0, dan mengalami kanker kita kasih kode 1. Nah, ini ya contoh kasusnya. Nah, saya sudah input ke dalam SPSS. Nah, ini teman-teman pasti bisa cara memasukkan datanya. Kalau misalnya belum mengerti, silahkan dibuka cara memasukkan data ke SPSS ya. X1 ini untuk yang merokok, untuk variabel merokok. Lalu pastikan teman-teman mengisi values ini sesuai dengan kategori. 0 ini tidak merokok, 1 untuk merokok. Ini dipastikan harus dibuat. Ini non, nah, skalanya nominal, ukurannya nominal. Kemudian X2 ini riwayat keluarga, sama kita buat kategori juga. Untuk 0 ini tidak ada riwayat, kalau yang 1 ada riwayat. Nominal skalanya. Nah, sementara Y kanker paru-paru 0 tidak mengalami kanker dan 1 mengalami kanker. Nah, ini saya anggap teman-teman sudah bisa input seperti ini. Kalau belum bisa, nanti silahkan bisa konsultasi atau lihat di video saya berikutnya ya, sebelumnya. Nah, masuk ke data view. Ini sudah ada datanya ya. Ini nomor aja. X1, X2, Y 0, 0, 0, 0, 1. Nah, ini udah di input. Diasumsikan datanya sudah ada 200 data. Oke, setelah data terinput, kita masuk ke analyze regression. Nah, di sini ada binary logistik. Binary logistik, kita klik binary logistik. Nah, kita masukkan variabel dependen adalah kanker paru. Oke. Kemudian covariatnya adalah merokok dan riwayat keluarga, kita masukkan. Metodenya enter, kita pastikan enter. Klik save, ini kita klik. Option, kita pilih ini ke classification plot, Hosmer, test Hosmer, case wise, correlation of estimate, iteration history, kita klik ini, kemudian continue. Setelah itu kita pilih OK. Nah, ini sudah muncul
Oke, di sini ada dua kategori. Yang pertama ada blok 0. Blok 0 ini adalah beginning block, di mana kita belum memasukkan variabel independen. Sementara kalau blok 1, metode sama dengan enter, ini sudah memasukkan variabel independen. Interpretasi kita lihat. Oke. Untuk case processing ini menunjukkan bahwa ringkasan jumlah sampel yang kita lakukan ada sebanyak 200 sampel. Ini menunjukkan itu. Kemudian dependent of encoding, ini variabel dependent kategori tidak mengalami kanker 0, mengalami kanker 1, ini hanya menunjukkan itu saja. Kemudian ini irritation history. Nah, di irritation history ini kita terlihat bahwa pada blok 0 atau pada saat independen tidak dimasukkan dalam model, mendapat nilai minus to log likelihood ini sebesar 276,939. Lalu nilai ini kita coba bandingkan dengan nilai chi-square, derajat kebebasan n-1, sehingga chi-tabel yang didapat adalah sebesar 232,912. Nanti teman-teman bisa lihat bagaimana cara membaca chi-tabel ya. Sehingga nilai ini lebih besar daripada nilai chi-square tabel. Chi-square tabel sehingga menolak HO, maka menunjukkan bahwa model sebelum kita masukkan independen ini tidak fit dengan data. Kemudian kita lanjut lagi ke tabel berikutnya. Ada classification table. Nah, di sini merupakan tabel kontingensi 2x2 yang seharusnya terjadi atau disebut juga frekuensi harapan berdasarkan data empiris variabel dependen, di mana jumlah sampel yang mewakili kategori variabel dependen, referensi atau akibat buruk mengalami kanker sebanyak 104, sedangkan yang tidak mengalami kanker ini 96 orang. Jadi jumlah sampel 200 ini terdiri dari yang tidak mengalami kanker 96, yang mengalami kanker 104. Jadi persentasenya yang mengalami kanker itu 52%. Nah, lalu ini dalam tahapan bersamaan ya, tahapan beginning, variabel dalam persamaan tahapan beginning. Sebelum dimasukkan variabel independen ya, kita belum bahas yang satu tadi. Sebelum variabel independen dimasukkan, belum ada variabel nilai slope beta ini 0,080. Odd ratio-nya atau eksponen B-nya itu 1,083. Signifikansi p-value dari uji Wald sebesar 0,5. Nah, seperti yang tadi saya bilang, uji Wald ini kalau kita lihat di regresi biasa ini semacam uji T atau parsial pada OLS. Kalau eksponensial ini eksponen B ya, maka eksponensial 0,081,080. Dari sini, dari nilai eksponensial B itu jadi hasilnya ini. Lalu ini variabel yang tidak dimasukkan. Menjelaskan variabel yang tidak dimasukkan adalah X1 dan X2. Menunjukkan variabel yang belum dimasukkan ini. Lalu, nah ini udah masuk ke dalam tahapan entry variable independent. Makanya ini udah masuk ke history block 1 ya, saat independen dimasukkan. Kita lihat ya, pada saat variabel independen dimasukkan dengan jumlah sampel 200, derajat kebebasannya 197, sehingga nilai chi-square pada tabel adalah 200, chi-square-nya adalah 230. Kita bandingkan lagi dengan nilai minus to log likelihood.
nilainya sebesar 207. Artinya H0 diterima, maka menunjukkan bahwa setelah variabel independennya dimasukkan, model ini tidak fit ya dengan data. Oh sorry, ini fit setelah dimasukkan modelnya fit, namun ketika dibandingkan sebelum dimasukkan data tidak fit. Jadi setelah dimasukkan data nilainya fit. Kemudian hasil omnibus test nilai chi-square ini x2 ini jangan ketukar dengan variabel x2 ya, ini adalah nilai x2 untuk chi-square karena memang simbolnya seperti ini x2 69,68. Kita bandingkan dengan chi-square tabel pada derajat kebebasan 2 yaitu 5,991. Teman-teman bisa lihat kalau misalnya dilihat di chi-square tabel akan menuju kepada nilai 5,991 atau signifikansi lebih kecil dari 0,05. Ini menolak HO yang menunjukkan yang menunjukkan bahwa penambahan variabel dapat memberikan pengaruh nyata terhadap model, atau dengan kata lain model dikatakan fit. Ini hasil tes omnibus test, ini model dikatakan fit. Kemudian kita interpretasikan ya. Kalau di OLS, regresi biasa ini untuk menguji signifikansi simultan menggunakan UJF, kita ingat ya. Sedangkan pada regresi logistik ini, kita gunakan nilai chi-square dari selisih antara minus 2 log likelihood sebelum variabel independen masuk dan minus 2 log likelihood setelah variabel independen masuk. Pengujian ini disebut juga dengan pengujian maksimum likelihood. Jadi untuk melihat signifikansi secara simultan kita menggunakan nilai chi-square dari selisih ini ya, minus 2 log likelihood. Sehingga pada hipotesis pengaruh simultan variabel independen terhadap variabel dependen adalah menerima H1 dan menolak H0, atau yang berarti ada pengaruh signifikan secara simultan merokok dan riwayat keluarga terhadap kanker paru-paru. Oleh karena itu, nilai chi-square sebesar 0,05 ini lebih kecil daripada 0,05, atau nilai chi-square hitung 69 lebih besar daripada nilai chi tabel yang ini tadi. Ini 0,0, ini secara simultan berarti punya pengaruh ya, X1, X2 terhadap Y, atau merokok dan riwayat keluarga ini mempengaruhi kejadian kanker paru. Ini mempunyai pengaruh. Nah, ini pseudo R-square. Ini untuk melihat kemampuan variabel independen dalam menjelaskan variabel dependen. Digunakan nilai Cox and Snell R-square dan Nagel-Kerke R-square. Kalau di regresi yang biasa ini disebut nilai R-square ya. Nilai Nagel-Kerke R-square sebesar 0,3 dan Cox and Snell R-square 0,2 yang menunjukkan bahwa kemampuan variabel independen dalam menjelaskan variabel dependen adalah sebesar 0,91%. Dan terdapat faktor lain di luar X1, X2 atau di luar merokok dan riwayat keluarga sebesar 60,9% dari 100 dikurangi 39,1%. Nah, ini kalau di regresi biasa disebut R-square ya, kita gunakan ini. Kalau di regresi logistik. Nah, lalu ada Hosmer and Lemsau test. Nah, ini untuk menunjukkan atau tes untuk menguji goodness and fit test, yaitu uji untuk menentukan apakah model yang dibentuk sudah tepat atau tidak. Dikatakan tepat apabila tidak ada perbedaan signifikan antara model dan nilai observasinya.
kita lihat nilai C-square 13,671 terhadap signifikasi 0,05, maka dia dapat C-square tabel 3,841. Nanti ini dilihat dari tabel ya, nilai ini. Karena ini adalah lebih besar, nilai C hitung yang ini lebih besar daripada C tabel, sehingga menolak H0. Atau kita bisa lihat signifikansi lebih kecil dari 0,05, artinya H0 ditolak, menunjukkan bahwa model ini tidak diterima pengujian hipotesis. Tidak dapat dilakukan sebab ini model tidak dapat diterima sehingga uji hipotesis tidak dapat dilakukan. Sebab ini terdapat perbedaan yang signifikan antara model dengan nilai observasinya. Nah, kalau secara nilai ini memang ini sudah tidak bisa dilanjutkan lagi. Alternatifnya adalah kita dengan menyertakan interaksi antara X1 dan X2. Ini cara mengatasi Hosmer and Lemsau test ya. Nah, di dalam tutorial ini anggaplah ini sudah memenuhi persyaratan. Kita lanjut. Ini kita anggap aja dulu untuk sudah memenuhi persyaratan. Jadi teman-teman saat menguji ini nilai C-square ini harus lebih kecil daripada C tabel atau ini lebih besar daripada 0,05. Kalau kondisinya seperti ini, model tidak dapat diterima dan pengujian hipotesis tidak dapat dilakukan. Ya. Tapi anggap aja ini lolos di uji ini ya. Kita lanjut ke classification result. Nah, berdasarkan tabel clarification table ini, jumlah sampel yang tidak mengalami kanker itu 78 tambah 19. 96 orang, yang benar-benar tidak mengalami kanker 78 orang, dan yang seharusnya tidak mengalami kanker namun mengalami sebanyak 18 orang. Jumlah sampel yang mengalami kanker itu 104 orang. Yang benar-benar mengalami kanker sebanyak 27 orang, dan yang seharusnya mengalami kanker namun tidak mengalami 77 orang. Nah, dalam interpretasi regresi logistik, tabel ini memberikan nilai persentase sebesar 7,5%, yang berarti ketepatan model penelitian ini adalah sebesar 77,5%. Kita lanjut lagi, pendugaan parameter. Nah, ini kita lihat, ini kita bisa katakan uji WALT ya, atau kalau di regresi biasa dikatakan uji T. Uji WALT di sini mempunyai nilai signifikansi 0,0 untuk X1, X2 0,031 ya, secara parsial. Artinya masing-masing X1 atau merokok mempunyai nilai signifikansi 0,0 lebih kecil daripada 0,05 sehingga menolak H0. Atau yang berarti merokok memberikan pengaruh parsial signifikan terhadap kanker paru-paru. Nah, begitupun X2 dinyatakan bahwa riwayat keluarga mempunyai pengaruh signifikan secara parsial terhadap kejadian kanker paru-paru. Nah, ini kalau di regresi biasa uji parsial atau uji T. Nah, kemudian kita lihat odds ratio. Berdasarkan pengaruh ditunjukkan dengan nilai, besarnya pengaruh ditunjukkan dengan nilai eksponensial B atau disebut juga odds ratio. Variabel merokok dengan nilai odds ratio sebesar 6,77 di sini ya, 6,77. Maka orang yang merokok lebih beresiko mengalami kanker paru-paru sebanyak 6,277 kali lipat dibandingkan orang yang tidak merokok. Nilai B logaritma natural dari 6,277 adalah 1,837. Oleh karena nilai B bernilai positif, maka merokok mempunyai hubungan positif dengan kejadian kanker. 6,77 lihat dari sini. Kemudian kita buat persamaan logistiknya berdasarkan nilai B. Ini kita lihat di sini. Ini konstanta, ini X1, ini X2, maka persamaannya adalah
minus 1,214 tambah 1,837 X1 ditambah 0,973 X2. Nah, itu saja teman-teman semua tutorial bagaimana melakukan uji regresi logistik. Mudah-mudahan ini bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.